Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukun ya talibat? Bi khair. Semoga pada pagi hari ini antunna sekalian, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat sehat tersebut kita bisa gunakan untuk menuntut ilmu. Baik akhwat sekalian, tak ada hentinya Ustazah ingatkan kepada antunna untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i. Ingatlah bahwa ketika sedang malas dalam menuntut ilmu, harus antunna ingat bahwa keutamaan seorang penuntut ilmu itu banyak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Akhwat, jangan lupa untuk menyediakan pena serta buku catatan antunna agar ketika antunna dapati poin-poin penting ketika pelajaran berlangsung, bisa langsung antunna catat di buku catatan antunna. Nah, hari ini akhwat, kita akan masuk, ya ini masih tentang judul yang sama ya akhwat, masih adab-adab dalam menuntut ilmu syar'i, adab seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu syar'i. Nah, kita sudah masuk yang ke adab yang ke-15, alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Adab yang ke-15 yaitu mendakwahkan ilmu. Nah, setelah adab ke-14, coba saya mau tanya, apa adab ke-14 yang kemarin sudah kita pelajari? Iya, yaitu sedikit kita ulang ya akhwat. Kita harus mengamalkan ilmu syar'i yang telah kita pelajari. Nah, sebagai seorang penuntut ilmu syar'i itu bukanlah tujuan akhir, tetapi sebagai pengantar kepada tujuan yang agung. Yaitu apa? Adanya rasa takut kita kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, bertakwa kepada Allah, dan mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Nah, dengan demikian, siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, dia itu diharamkan dari keberkahan ilmu.
Nah, kita yang menuntut ilmu lalu kita tidak bertujuan untuk menyimpan ilmu tersebut sendiri dan tidak diamalkan oleh diri kita sendiri, maka keberkahan ilmu tersebut tidak akan kita dapati. Kemuliaannya, bahkan ganjaran pahala yang besar dari Allah. Nah, contoh, ketika kita mempelajari bahwa sholat itu wajib, lalu kita hanya sekedar mengetahuinya, tidak kita amalkan untuk diri kita sendiri. Maksudnya diamalkan untuk diri sendiri itu gimana, Ustazah? Iya, kita tidak sholatnya masih bolong-bolong, atau selalu mengakhirkan sholat gitu. Maka ilmu yang dia dapat bahwa sholat itu wajib, berarti ia tidak amalkan untuk dirinya. Maka dari itu keberkahan dari ilmu tersebut pun tidak ia dapatkan. Nah, setelah mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari, kita masuk, bisa dilihat di layar antuna masing-masing, ada adab ke-15, yaitu mendakwahkan ilmu. Ilmu syar'i yang telah kita peroleh dan kita fahami bukanlah untuk kita sendiri, namun kita harus mendakwahkannya. Nah, ketika kita berdakwah, kita juga harus mengetahui syariat Allah sehingga dakwah tersebut tegak di atas ilmu dan basirah. Apa itu basirah, akhwat? Yang dimaksud dengan basirah dalam dakwah adalah seseorang yang berdakwah harus mengetahui hukum syariat, cara berdakwah, dan mengetahui keadaan orang yang menjadi objek untuk kita dakwahi. Nah, kita harus berdakwah kepada siapa? Kita harus berdakwah pertama kali kepada orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Contohnya siapa? Saudara-saudara kita, tetangga, teman, dan masih banyak lagi. Itu orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, sarana-sarana yang dapat kita gunakan untuk berdakwah itu juga banyak. Ada yang berdakwah menyeru kepada Allah melalui surat, bisa khutbah, atau kita mengadakan muhadharah melalui majelis ilmu. Nah, menulis buku juga bisa jadi salah satu cara kita untuk berdakwah. Berdakwah melalui buku atau melalui kaset, MP3 dan VCD kajian Islam, majalah Islami dan lainnya. Hendaklah diketahui bahwa dakwah itu sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar. Jangan berputus asa lalu berhenti berdakwah. Nah, jika kita berdakwah kepada
seseorang, lalu orang tersebut sangat tidak pernah mendengarkan perkataan kita misalnya, maka dari itu kita tidak boleh berputus asa untuk berdakwah dengan sebab sedikit atau tidak adanya orang yang menyambut dakwahnya. Walaupun tidak ada orang yang mendengarkan, kita juga tidak boleh berputus asa. Nah, ada hal yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu apabila dia ingin mengajak atau mendakwahkan manusia ke jalan Allah. Kita baca ya akhwat. Yang harus diperhatikan adalah ketika kita seorang penuntut ilmu ingin berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, itu merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba. Maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita mau berdakwah kepada orang lain kalau kita tidak punya ilmu? Maka dari itu saya nasihatkan kepada antuna sekalian, kita semuanya harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Seseorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Nah, agar dakwahnya sempurna, seorang penuntut ilmu itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai atau mendapatkan ilmu. Nah, maka dari itu, kita semua seorang penuntut ilmu syar'i, apabila kita ingin berdakwah, maka bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Seperti yang tadi saya katakan, bagaimana seseorang bisa berdakwah sementara dia tidak punya ilmu? Nah, selanjutnya, apabila seorang penuntut ilmu tidak belajar Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW menurut pemahaman salaf, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Nah, jika kita seorang penuntut ilmu, kita tidak belajar Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah, bagaimana kita belajar dengan pemahaman salaf? Bagaimana kita bisa menyampaikan dakwah tersebut kepada umat sementara kita saja tidak memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW? Nah, berdakwah mengajak manusia kepada Islam yang benar, yaitu mengajak manusia kepada cara beragama yang benar, baik tentang akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, dan yang lainnya menurut pemahaman salafus salih. Nah, kita berdakwah kepada manusia itu, yaitu kita mengajak mereka dengan cara beragama yang benar, memperbaiki akidahnya, manhajnya, bagaimana cara beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, bagaimana berakhlak yang baik. Nah, oleh karena itu dakwah ini harus memenuhi 3 syarat. Nah, bisa antuna buat nanti judulnya ya akhwat.
3 syarat dakwah. Yang pertama, akidahnya benar, salamatul mu'taqid. Akidahnya benar. Maksudnya ialah seseorang yang berdakwah harus meyakini kebenaran akidah tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Nah, yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya benar, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Mengikuti prinsip kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama. Yang ketiga ada salamatul amal, beramal dengan benar. Nah, seseorang yang ingin berdakwah, mengajak manusia kepada Islam yang benar, maka dia harus beramal dengan benar, yaitu beramal lillahi ta'ala, beramal semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, merupakan syarat diterimanya ibadah yaitu ikhlas lalu ittiba. Ittiba itu apa Ustazah? Yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak sesuka hati membuat hukum syariat. Nah, tidak mengadakan bid'ah. Bid'ah ialah, nah ini akhwat, bid'ah ialah perkara baru dalam agama. Nah, perbuatan bid'ah ini tidak boleh ya akhwat. Baik dalam i'tiqad, perbuatan atau perkataan. Nah, sampai di situ paham akhwat? Nah, jadi ketika kita ingin berdakwah kepada orang lain, itu juga punya tata caranya. Seperti yang sudah kita baca tadi, bahwa seseorang yang ingin berdakwah, dia harus memiliki ilmu. Bahkan ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu. Lalu ia juga harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena akhwat, thalibat, bagaimana seorang ingin mendakwahkan agama Allah jika ia tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah? Sampai di situ paham akhwat? Selanjutnya kita masuk adab ke-16, yaitu memilih teman yang baik. Nah, kenapa seorang harus memilih teman yang baik? Nah, ternyata ketika seorang penuntut ilmu memilih teman yang baik, itu dapat membantunya dalam perkara-perkara kebaikan juga. Nah, karena pengaruh seorang teman ini sangat besar. Kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk hanyalah seperti seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Nah, jika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, nah kita bisa
mendapatkan wanginya, dia bisa memberikan minyak, atau kita juga dapat mendapatkan aroma yang harum darinya. Sedangkan kalau kita berteman dengan seorang pandai besi, bisa jadi ia membakar bajumu atau engkau mendapatkan bau yang tidak sedap. Nah, maksudnya penjual minyak wangi ini adalah seorang teman yang baik, sedangkan seorang pandai besi ialah teman yang tidak baik. Nah, jika kita berteman dengan orang yang baik akhlaknya, agamanya, maka teman tersebut bisa membantu kita dalam hal-hal kebaikan. Bisa mengingatkan kita ketika kita salah. Dan juga bisa jadi sarana kita untuk berbuat kebaikan. Sementara jika kita berteman dengan orang yang tidak baik, nah bisa jadi dia yang mengajak kita ke jalan selain Allah. Bisa jadi dia tidak pernah mengingatkan tentang Allah kepada kita. Kita berbuat salah, dia selalu acuh atau tidak peduli. Nah, jadi akhwat ingin berteman dengan yang mana? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Maksudnya ialah seorang berada di atas agama temannya. Jika ia berteman dengan orang yang baik, maka baiklah ia. Jika dia berteman dengan orang yang tidak baik, maka bisa jadi ia juga ikut menjadi orang yang tidak baik. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat kepada siapa ia berteman. Nah, di sini juga disebutkan ya, apabila temannya baik, maka baik pula pengaruhnya. Dan apabila temannya tidak baik, maka tidak baik pula pengaruhnya. Nah, bisa jadi seorang penuntut ilmu dicegah dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat disebabkan karena temannya yang jelek. Nah, jelek di sini maksudnya akhwat, bukan jelek wajahnya ya. Nah, akan tetapi jelek di sini maksudnya ialah kurangnya ilmu agama terhadap dirinya, jelek akhlaknya, gitu ya. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman, karena teman yang tidak baik akan merusak kita tanpa kita sadari. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, akhwat, sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, agar kita selalu dipertemukan dengan teman-teman yang akan mengingatkan kita jika kita salah. Lalu berdoalah kepada Allah agar kita diberikan teman-teman yang salihah. Sampai di sini paham akhwat? Nah, alhamdulillah kita sudah selesai dalam bab adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu syar'i. Sudah sampai adab ke-16. Nah, insya Allah selanjutnya kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu adab kepada Allah. Nah,
Sedikit kita bahas ya akhwat. Secara umum, adab itu terbagi menjadi 3. Ada adab kepada Allah tabaraka wa ta'ala, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada sesama makhluk. Nah, di antara kita pertama akan bahas adab kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara adab penuntut ilmu kepada Allah azza wa jalla, yang pertama yaitu mengesahkan Allah pada apa-apa yang khusus baginya. Mengesahkan Allah yaitu mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, yang kedua, seorang hamba wajib beradab kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesahkan Allah, lalu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, mensucikan Allah, mengagungkannya, takut dan berharap hanya kepada Allah. Seorang penuntut ilmu tidak boleh berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, dan wajib menjauhkan segala macam perbuatan syirik besar maupun syirik kecil. Nah, akhwat, insya Allah selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana adab seorang penuntut ilmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, di buku yang sedang kita pelajari ini, insya Allah kita akan membahas 11 adab kepada Allah. Nah, dari penjelasan Ustazah tadi, jika dari antunna ada yang ingin bertanya, boleh silahkan ke WhatsApp Ustazah. Silahkan ditanyakan ya akhwat. Jika dari pelajaran hari ini ada yang antunna tidak mengerti atau penjelasan Ustazah kurang jelas, boleh silahkan antunna bertanya. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga antunna dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah antunna peroleh. Baik akhwat, jika ada yang salah Ustazah mohon maaf. Bittaufiq wan najah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.